Di divisi Championship, 2 bermain di Belgia dengan Artinya ada sekitar 20 pemain yang mungkin belum pernah membela timnas atau jarang membela timnas. Increase the investments in every country by a factor of 7. We multiplied by 7 what every country receives. Now every country in the world receives 8. Berita utama sepak bola hari ini. Terapan standar tinggi, ini pemain pertama yang dinaturalisasi John Hartman. Bersinar di Malaysia, Ramadan Sananta buat John Hartman terpukau. Usai pemain naturalisasi, kini Arhan gabung Liga 1. Polemik 2 pemain dari Sunderland dan Ajax Amsterdam gabung timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Terapan standar tinggi, ini pemain pertama yang dinaturalisasi John Hartman. John Hartman langsung menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas sejak resmi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menetapkan standar tinggi yang akan menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan skuad Garuda. Hartman tidak hanya menargetkan prestasi jangka pendek di kawasan Asia Tenggara atau Asia, tetapi juga secara terbuka mengarahkan pandangannya pada target jangka panjang yang jauh lebih ambisius, yakni membuka jalan menuju Piala Dunia tahun 2030. Sejak hari-hari awal kepemimpinannya, John Hartman menegaskan bahwa kualitas individu pemain menjadi elemen paling krusial dalam proses pembangunan tim nasional. Ia menilai bahwa sepak bola modern menuntut intensitas permainan tinggi, kecerdasan taktik, serta disiplin kolektif yang hanya bisa dibentuk jika pemain terbiasa berkompetisi di level elit. Bagi Hartman, mental bertanding, kecepatan pengambilan keputusan, serta konsistensi performa tidak bisa diajarkan secara instan, melainkan dibentuk melalui pengalaman panjang di kompetisi berkualitas tinggi. Dalam pandangan Hartman, skuad timnas Indonesia idealnya diisi oleh pemain yang masuk dalam kategori level 1 dan level 2. Kategori ini merujuk pada pemain yang berkarier di 5 liga top Eropa atau kompetisi lain dengan standar permainan setara. Menurutnya, rekam jejak karier merupakan indikator objektif yang tidak bisa dimanipulasi dan menjadi tolok ukur nyata atas kualitas seorang pemain. Filosofi ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru timnas Indonesia akan dibangun dengan pendekatan berbasis kualitas dan standar internasional. Sejalan dengan visi tersebut, perhatian publik sepak bola nasional kembali tertuju pada deretan pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarier di luar negeri. Setidaknya 9 nama mulai disebut-sebut layak masuk radar PSSI untuk dipertimbangkan dalam proses naturalisasi tahap berikutnya. Nama-nama seperti Danny van den Heuvel, Laurin Ulrich Jensen-Schild, hingga Pascal Struijk muncul sebagai kandidat potensial yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim nasional di berbagai lini. 2 nama terakhir, Jensen-Schild dan Pascal Struijk, bahkan sempat dipandang sebagai opsi ideal untuk memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia. Pengalaman Struijk bersama Leeds United di kompetisi Inggris serta kiprah Schild di Jerman dinilai mampu memberikan stabilitas dan kedalaman di lini belakang. Kehadiran pemain dengan pengalaman menghadapi tekanan kompetisi Eropa diyakini dapat meningkatkan kualitas pertahanan Garuda, khususnya dalam persiapan menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia tahun 2027. Namun demikian, peluang Pascal Struijk untuk membela Merah Putih masih menghadapi kendala besar. Sang pemain sebelumnya telah menyampaikan sikap bahwa dirinya belum tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Situasi ini membuat opsi pertahanan dari jalur naturalisasi belum sepenuhnya menemui titik terang, sehingga perhatian mulai bergeser ke sektor lain yang juga membutuhkan tambahan kualitas, yakni lini depan. Di tengah kebutuhan tersebut, nama Luke Vickery muncul sebagai kandidat paling realistis untuk segera diproses naturalisasinya. Winger MacArthur FC yang berkiprah di Liga Australia tersebut dinilai memenuhi banyak kriteria yang diinginkan John Hartman. Sepanjang musim ini, Vickery menunjukkan performa yang cukup konsisten dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist dari 12 penampilan. Catatan tersebut dianggap mencerminkan efektivitas serta kontribusi langsung terhadap permainan tim. Faktor usia Luke Vickery yang masih tergolong muda, kekuatan fisik yang mumpuni, serta kemampuannya bermain agresif dari sisi kanan lapangan membuatnya dianggap cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Selain memiliki kecepatan dan daya jelajah tinggi, Vickery juga dikenal memiliki naluri menyerang yang baik dan keberanian dalam duel 1 lawan 1, karakteristik yang sangat dibutuhkan dalam sistem permainan modern. Pengamat sepak bola nasional Bung Harpa menilai bahwa Luke Vickery memiliki profil permainan yang sejalan dengan karakter Ole Romani. Ia menilai bahwa Vickery merupakan pemain dengan posisi dasar sebagai penyerang sayap kanan, memiliki penyelesaian akhir yang klinis, usia yang masih ideal untuk dikembangkan, serta kekuatan fisik yang mendukung untuk bersaing di level internasional.
Penilaian tersebut memperkuat anggapan bahwa Fikri bukan sekadar nama pelengkap, melainkan kandidat serius untuk proyek jangka menengah Timnas Indonesia. Dari sisi regulasi, Luke Fikri juga memenuhi seluruh persyaratan untuk membela Timnas Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek di pihak ibu yang lahir di Medan. Faktor garis keturunan ini membuka jalan hukum yang jelas bagi proses naturalisasi. Selain itu, pengalaman internasional Fikri juga dinilai cukup matang. Ia pernah memperkuat timnas Australia kelompok usia di bawah 19 tahun dan tampil di ajang Piala AFF kelompok usia tersebut yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pengalaman bermain di Indonesia juga dianggap menjadi nilai tambah dalam proses adaptasi. Dengan padatnya agenda Timnas Indonesia sepanjang tahun 2026, kebutuhan akan kedalaman skuad menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Timnas Indonesia dijadwalkan mengikuti berbagai agenda penting mulai dari FIFA Series, FIFA Matchday, hingga Piala AFF. Tanpa rotasi dan kedalaman pemain yang memadai, risiko kelelahan dan penurunan performa akan sangat besar. Dalam konteks inilah, naturalisasi pemain pertama di era John Hartman bukan hanya soal menambah nama, melainkan bagian dari strategi besar membangun tim nasional yang kompetitif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di level tertinggi Asia bahkan dunia. Fikri kini berada di posisi terdepan sebagai simbol awal penerapan standar tinggi ala John Hartman, sebuah standar yang menandai babak baru perjalanan Timnas Indonesia menuju panggung global. Bersinar di Malaysia, Ramadan Sananta buat John Hartman terpukau. Kedatangan John Hartman sebagai juru taktik baru tim nasional Indonesia membawa angin segar sekaligus tantangan nyata saat pelatih asal Kanada itu mulai merancang kerangka tim untuk ASEAN Cup 2026. Fokus utama tertuju pada sektor penyerangan. Di tengah kesulitan memanggil pemain naturalisasi, nama Ramadan Sananta muncul sebagai opsi paling realistis dan dijagokan mengisi pos ujung tombak utama skuad Garuda. John Hartman, yang ditunjuk PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert, langsung dihadapkan pada realitas rumit penjadwalan sepak bola internasional. ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di luar kalender resmi FIFA Matchday. Kondisi ini secara otomatis menciptakan hambatan signifikan dalam pemanggilan pemain-pemain naturalisasi yang kini tersebar di berbagai liga Eropa. Klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya untuk turnamen regional yang tidak masuk agenda FIFA. Situasi ini diperkirakan akan membuat sejumlah pilar utama timnas sulit untuk bergabung. Disinilah peran Ramadan Sananta menjadi krusial. Striker muda yang dijuluki Prince of Goal saat masih merumput di Liga 1 ini kini bermain untuk DPMM FC di Liga Super Malaysia. Statusnya sebagai pemain yang berkarir di Asia Tenggara membuatnya lebih mudah mendapatkan izin dari klub untuk bergabung dengan timnas dalam waktu persiapan yang mepet. Bagi Hartman, Sananta menawarkan paket lengkap yakni insting gol tajam, kemampuan duel udara yang baik, dan etos kerja tinggi. Karakter ini sangat cocok dengan filosofi Hartman yang menyukai permainan pragmatis dan efektif. Keseriusan John Hartman terlihat dari jadwal kerjanya. Pada akhir Januari hingga Februari 2026, ia dijadwalkan terbang langsung ke beberapa negara untuk memantau semua talenta pemain timnas Indonesia, tak terkecuali Ramadan Sananta. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memastikan Sananta berada di puncak performa menjelang training center atau TC Timnas Indonesia. Dengan terbukanya jalan bagi Sananta, Hartman memiliki kesempatan untuk membangun fondasi tim yang kuat dengan tulang punggung pemain lokal yang inform. Krisis pemanggilan pemain abroad justru menjadi berkah tersembunyi, memaksa tim pelatih untuk memaksimalkan potensi terbaik dari dalam negeri. Progres bagus di Thailand, Andre Rosiade ingin Pratama Arhan gabung klubnya. Manajemen Semen Padang terus bergerak agresif untuk menyelamatkan klub dari ancaman degradasi pada kompetisi Super League musim 2025-2026. Tim berjuluk Kabau Sirah itu tengah berada dalam situasi genting setelah performa buruk di paruh pertama musim membuat mereka terpuruk di papan bawah klasemen. Setelah melewati 16 pertandingan, Semen Padang harus rela berada di zona merah pada peringkat ke-16 dengan raihan poin yang sangat minim, hanya 10 angka, sebuah kondisi yang memaksa manajemen melakukan langkah cepat dan terukur demi mempertahankan status di kasta tertinggi sepak bola nasional. Sebagai bagian dari upaya penyelamatan klub, manajemen Semen Padang lebih dulu mengambil keputusan besar dengan mencopot pelatih kepala Eduardo Almeida. Posisi tersebut kemudian dipercayakan kepada Dejan Antonik, pelatih yang dinilai memiliki pengalaman menangani tim dalam situasi krisis. Pergantian ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan, terutama dari sisi mentalitas dan disiplin bermain para pemain.
Pada laga terakhir putaran pertama, Semen Padang masih harus menghadapi pertandingan krusial melawan Persis Solo, sesama tim penghuni zona degradasi, dalam laga yang berpotensi menjadi penentu arah perjalanan Kabau Sirah di paruh kedua musim. Memasuki jeda kompetisi dan periode bursa transfer paruh musim, penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa manajemen telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki performa tim secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan kuota pemain asing secara maksimal sesuai regulasi liga. Semen Padang berencana menggunakan kuota penuh dengan total 11 pemain asing pada putaran kedua. Sebuah langkah yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas permainan tim secara instan. Selain itu, manajemen juga aktif mendatangkan wajah-wajah baru dari luar negeri. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, Semen Padang telah mengumumkan kedatangan 4 pemain asing anyar, yakni Kian Sfrose asal Kanada, Raffi Souka dari Kongo, Bobakary Diarra asal Prancis, serta Jaime Giraldo dari Kolombia. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan variasi dan kedalaman skuad, terutama di sektor-sektor yang selama ini menjadi titik lemah Semen Padang. Beberapa pemain asing tambahan juga masih dalam proses kedatangan, termasuk pemain asal Jepang yang tengah dalam perjalanan menuju Padang, serta seorang penyerang dari Liga India yang telah merampungkan kesepakatan kontrak. Di luar pemain asing, Andre Rosiade juga menegaskan bahwa manajemen tidak tinggal diam dalam upaya memperkuat sektor pemain lokal. Meski pasar pemain lokal berkualitas dinilai jauh lebih sempit, Semen Padang tetap berusaha mencari nama-nama yang mampu memberikan dampak langsung di lapangan. Tujuan utama dari seluruh langkah ini sangat jelas, yakni memastikan Semen Padang mampu keluar dari zona degradasi dan bertahan di Super League. Dalam konteks penguatan pemain lokal, nama Pratama Arhan kembali mencuat. Bek kiri timnas Indonesia tersebut memiliki catatan emosional dengan Semen Padang setelah sempat bergabung pada musim sebelumnya saat klub berada dalam situasi sulit. Kehadiran Arhan kala itu dinilai mampu memberikan dorongan moral dan motivasi tambahan bagi tim. Saat ini, Pratama Arhan tengah menjalani karier di Liga Thailand bersama Bangkok United dan menunjukkan progres yang cukup positif. Ia telah tampil dalam 8 pertandingan Liga dengan total menit bermain yang cukup konsisten, serta mendapat kepercayaan tampil dalam 2 laga di ajang AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Bangkok United sendiri masih melaju di kompetisi Asia tersebut dan berhasil menembus babak 16 besar, sehingga keberadaan Pratama Arhan masih dibutuhkan oleh klub Thailand tersebut. Meski demikian, Andre Rosiade secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk kembali mendatangkan Pratama Arhan guna membantu Semen Padang keluar dari tekanan degradasi. Terlebih melihat perkembangan positif sang pemain selama berkarier di Thailand. Situasi ini juga menjadi menarik karena kini Arhan tidak lagi memiliki hubungan keluarga dengan Andre Rosiade setelah perceraiannya dengan Azizah Salsya pada Agustus lalu, sehingga potensi kepindahan murni dinilai dari kebutuhan tim dan profesionalisme pemain. Di sisi lain, perjalanan karier Pratama Arhan di Thailand juga memasuki babak baru yang menarik perhatian publik sepak bola. Bek kiri timnas Indonesia itu dipastikan akan satu tim dengan anak legenda sepak bola Brasil, Rivaldo. Bangkok United secara resmi mendatangkan Rivaldinho, putra dari Rivaldo, untuk memperkuat lini serang mereka. Kehadiran Rivaldinho menjadi sorotan tersendiri karena ia membawa nama besar sang ayah yang pernah menjadi ikon sepak bola dunia. Rivaldinho didatangkan Bangkok United dengan status bebas transfer setelah sebelumnya memperkuat klub asal Tiongkok, QD Red Lions. Thailand menjadi negara Asia kedua dalam perjalanan karier pemain berusia 30 tahun tersebut. Rivaldinho memiliki pengalaman panjang di sepak bola profesional, dengan riwayat bermain di Brasil sejak awal karirnya, kemudian menjajal kompetisi Eropa bersama FC Dinamo di Rumania, serta sempat berkiprah di Bulgaria dan Polandia bersama Levski Sofia dan Cracovia. Ia juga pernah kembali ke Rumania memperkuat FC Vivarul sebelum akhirnya melanjutkan karier ke Tiongkok. Berdasarkan data Transfermarkt, sepanjang karier profesionalnya Rivaldinho telah mencatatkan lebih dari 300 pertandingan di berbagai kompetisi dengan kontribusi puluhan gol dan assist. Kehadirannya di Bangkok United diharapkan dapat menambah daya gedor tim, sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi pemain-pemain lain, termasuk Pratama Arhan, yang kini memiliki kesempatan bermain satu tim dengan anak legenda sepak bola dunia. Polemik 2 pemain dari Sunderland dan Ajax Amsterdam gabung timnas Indonesia. Tahukah kalian ada fakta menarik sebelum Eliano gabung Persib Bandung? Ya, sosok Eliano Reijenders kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia terkait langkah diplomasi yang dilakukannya untuk meyakinkan rekan setimnya di Eropa, Tristan Goijer, agar mempertimbangkan bergabung dengan timnas Indonesia.
Sebelumnya, Eliano Reijnders diketahui memberikan sebuah sepatu sepak bola khusus berwarna putih kepada Tristan Goijer dengan desain unik yang menampilkan bendera Indonesia dan Belanda berdampingan di bagian atas sepatu tersebut. Aksi ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian sejumlah media olahraga tanah air yang menilai langkah tersebut sebagai upaya diplomasi personal untuk mengajak pemain keturunan Indonesia Belanda itu memperkuat timnas Garuda. Media menyoroti tindakan Eliano sebagai semacam agen tidak resmi PSSI yang secara tidak langsung berperan aktif meyakinkan pemain muda berbakat untuk bergabung. Hingga saat ini, PSSI dikabarkan sudah melakukan kontak awal dengan Tristan Goijer untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Namun belum ada konfirmasi resmi dari pemain muda tersebut mengenai keputusan finalnya untuk membela timnas Indonesia di level senior. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia telah resmi ditutup. Ini semua pemain saya rasa sudah tebal. Diaspora dari Belanda sudah ada, diaspora dari Amerika sudah ada, dari Italia sudah ada, dari Spanyol ada, dari Liga pun banyak sekali pemain yang diberi kesempatan, ujar Erick Thohir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peluang naturalisasi dua pemain keturunan Maluku yang kini merumput di Eropa, yakni Jensen Schild dan Tristan Goijer, sudah tertutup. Jensen Schild sendiri merupakan pemain yang kini memperkuat Sunderland di Premier League Inggris. Lahir di Ede, Belanda, Schild memiliki darah Maluku dari kakeknya dan merupakan bek tengah jangkung yang sangat ideal untuk duel udara serta pertahanan modern. Schild menempuh pendidikan sepak bolanya di Akademi PSV Eindhoven sebelum akhirnya hijrah ke Inggris pada tahun 2023. Di Sunderland, ia telah mencatat debut di Liga Inggris dan sempat menjadi sorotan media Inggris sebagai bek muda potensial. Dengan kualitas fisik dan teknisnya, Jensen Schild dianggap mampu menambah kedalaman lini belakang timnas Indonesia jika sewaktu-waktu bergabung. Sementara itu, Tristan Goijer yang lahir di Blasierum, Belanda pada tanggal 2 September 2004 juga memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Maluku. Pemain berusia 20 tahun ini kini menimba ilmu di Ajax U21, salah satu akademi top Eropa yang dikenal menghasilkan pemain muda bertalenta. Goijer dikenal sebagai pemain versatile yang mampu menempati beberapa posisi di lini belakang maupun lini tengah. Ia bisa bermain sebagai fullback kanan, bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, gelandang sayap kanan, maupun gelandang sayap kiri. Data Transfermarkt mencatat fleksibilitas ini menjadi salah satu keunggulan utama Tristan, yang membuatnya dianggap sangat potensial jika masuk skuad timnas Indonesia di masa depan. Peluang naturalisasi Jensen Schild dan Tristan Goijer sempat menjadi perbincangan hangat karena keduanya memiliki garis keturunan Indonesia Belanda dari Maluku. Media Indonesia bahkan mengaitkan langkah Eliano Reijnders memberikan sepatu khusus kepada Goijer sebagai bentuk rayuan personal agar sang pemain mempertimbangkan Garuda sebagai pilihan karier internasionalnya. Namun, dengan pernyataan resmi Erick Thohir yang menutup pintu naturalisasi, peluang tersebut kini tertutup dan timnas Indonesia harus fokus pada pengembangan pemain muda yang sudah berada di dalam negeri maupun diaspora yang sebelumnya telah bergabung. Meski demikian, langkah diplomasi Eliano Reijnders tetap dianggap sebagai simbol penting dari kepedulian pemain diaspora terhadap timnas Indonesia. Aksi tersebut menunjukkan keseriusan para pemain yang telah lebih dahulu hijrah ke Indonesia, seperti Eliano Reijnders sendiri yang saat ini memperkuat Persib Bandung dalam mendukung pengembangan sepak bola tanah air. Ini juga menjadi pesan kepada PSSI dan publik bahwa pemain diaspora siap menjadi bagian dari pembangunan timnas Indonesia jika kesempatan terbuka, meski secara formal proses naturalisasi telah dihentikan. Kedua pemain, Jensen Schild dan Tristan Goijer, menjadi contoh bagaimana potensi pemain keturunan Indonesia di luar negeri terus menjadi perhatian, baik dari PSSI maupun media sepak bola tanah air. Jensen Schild dengan pengalaman bermain di Premier League dinilai memiliki kapasitas fisik dan taktik yang tinggi, sementara Tristan Goijer memiliki fleksibilitas posisi dan pengalaman akademi Ajax yang elit yang membuat keduanya bisa menjadi aset strategis di masa depan. Meski pintu naturalisasi tertutup, langkah-langkah personal seperti yang dilakukan Reijnders menunjukkan bahwa jaringan dan hubungan pemain diaspora tetap menjadi hal yang diperhatikan dalam pengembangan timnas Indonesia dan menjadi topik hangat dalam pemberitaan sepak bola di Indonesia. Kedepan, publik dan media diprediksi akan terus mengikuti perkembangan Tristan Goijer dan Jensen Schild, melihat apakah di masa mendatang akan ada kebijakan baru terkait pemain diaspora, atau apakah keduanya akan memilih jalur lain dalam karier internasional mereka. Sementara itu, PSSI tetap menekankan komitmen mereka untuk fokus pada pemain yang sudah ada dan membangun timnas Indonesia dengan kedalaman yang telah dimiliki, tanpa tergiur pada rumor naturalisasi lebih lanjut.
Langkah tegas ini sekaligus menegaskan bahwa timnas Indonesia kini berada pada fase stabilisasi skuad dan memberi kesempatan lebih banyak kepada pemain yang sudah diintegrasikan sebelumnya untuk berkembang dan menunjukkan kualitas mereka di level internasional, baik di SEA Games, Piala AFF, maupun kualifikasi Piala Dunia. Situasi Jensen Silt dan Tristan Goijer menjadi perhatian utama analis sepak bola tanah air karena keduanya mewakili generasi baru pemain keturunan Indonesia di Eropa yang potensial. Media-media Eropa pun sempat menyoroti keduanya, terutama Tristan Goijer yang dinilai sebagai fullback modern dengan kemampuan teknis dan taktik mumpuni. Ajax U21, klub yang menaungi Goijer, dikenal sebagai akademi yang melahirkan talenta bertaraf dunia, termasuk beberapa pemain timnas Belanda senior. Hal ini membuat banyak pihak di Indonesia percaya bahwa jika naturalisasi terbuka, Tristan Goijer akan menjadi aset berharga bagi Garuda. Jensen Silt, yang bermain di Sunderland, juga menjadi sorotan karena Premier League dikenal sebagai liga dengan intensitas fisik tertinggi di dunia. Media Inggris menyebutnya sebagai bek muda dengan potensi besar, dan banyak klub papan atas Eropa mulai memantau perkembangannya. Keberhasilan Silt menembus starting 11 Sunderland menjadi bukti kualitasnya, dan ini menimbulkan spekulasi bahwa timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar jika kedua pemain tersebut bergabung. Namun, dengan keputusan PSSI menutup proses naturalisasi, semua spekulasi itu kini tidak relevan secara resmi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa fokus utama federasi adalah memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia yang sudah ada. Kami sudah memiliki pemain diaspora dari Belanda, Amerika, Italia, Spanyol, dan beberapa liga Eropa. Saya rasa kedalaman pemain kita sudah memadai. Kami tidak ingin membuka proses naturalisasi lagi karena ini sudah cukup, tegas Erick Thohir. Pernyataan ini menjadi sinyal jelas bagi para penggemar sepak bola bahwa timnas Indonesia kini lebih fokus pada integrasi pemain yang sudah bergabung dan pengembangan pemain muda domestik. Langkah Eliano Reijenders memberikan sepatu khusus kepada Tristan Goijer dianggap sebagai bentuk diplomasi simbolis yang unik. Media nasional menyebutnya sebagai tindakan personal ambasador bagi timnas Indonesia yang meski tidak formal, tetap menunjukkan kepedulian pemain diaspora terhadap Garuda. Aksi ini menjadi viral dan menarik perhatian banyak penggemar, terutama di media sosial, yang menilai bahwa ini adalah bentuk upaya memikat hati Tristan Goijer agar memilih membela Indonesia di masa depan, meskipun secara administratif PSSI telah menutup proses naturalisasi. Selain itu, para analis menyoroti nilai strategis dari keduanya bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasi dibuka kembali di masa depan. Jensen Silt menawarkan keunggulan fisik dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, sedangkan Tristan Goijer menghadirkan fleksibilitas posisi dan kemampuan teknis yang tinggi. Menurut pengamat sepak bola, kombinasi keduanya dapat meningkatkan kualitas lini belakang dan opsi taktik pelatih tim nasional. Dengan Silt sebagai bek tengah jangkung dan Goijer sebagai fullback serbaguna, pelatih dapat menerapkan berbagai formasi modern, termasuk 3 bek atau sistem 4 bek yang fleksibel. Media internasional, khususnya Belanda dan Inggris, juga mengikuti perkembangan ini. Beberapa portal berita Belanda menyoroti potensi Tristan Goijer bergabung dengan timnas Indonesia, menyebut hal ini sebagai contoh meningkatnya minat pemain diaspora memilih negara asal nenek moyang mereka. Di sisi lain, media Inggris memperhatikan Jensen Silt sebagai pemain muda yang potensial, yang bisa berkembang pesat jika bermain di level internasional dengan eksposur kompetisi berbeda, termasuk level tim nasional. Hal ini menegaskan bahwa keputusan PSSI menutup naturalisasi bukan berarti ketidakpedulian terhadap talenta diaspora, tetapi lebih kepada strategi membangun skuad yang seimbang dan stabil. Meski peluang naturalisasi tertutup, perhatian terhadap kedua pemain ini tetap tinggi. Media nasional terus memberitakan perkembangan karier mereka, sementara para penggemar sepak bola tanah air berdebat mengenai potensi keduanya di masa depan. Banyak yang menyatakan bahwa jika PSSI membuka kesempatan lagi, Jensen Silt dan Tristan Goijer akan menjadi game changer bagi lini belakang timnas Indonesia. Dalam forum-forum sepak bola, diskusi mengenai kedalaman pemain diaspora, potensi strategi permainan, dan dampak psikologis bagi skuad Garuda kerap muncul. Para penggemar menekankan bahwa keberadaan pemain dengan pengalaman Eropa seperti Silt dan Goijer akan memberi contoh profesionalisme, mental juara, dan standar latihan tinggi bagi pemain lokal. Selain itu, langkah simbolis seperti pemberian sepatu putih oleh Eliano Reijenders juga dianggap memiliki nilai psikologis penting. Media nasional menyebut tindakan ini sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang kuat, yang menunjukkan betapa pentingnya rasa bangga dan loyalitas pemain diaspora terhadap Indonesia. Banyak pengamat menyebut bahwa tindakan ini bukan sekadar hadiah, tetapi juga sinyal bagi PSSI bahwa pemain muda Eropa keturunan Indonesia memiliki minat bergabung, meski administrasi resmi sudah tertutup. Kedepan, PSSI diyakini akan terus memantau karier Jensen Silt dan Tristan Goijer.
Bahkan jika proses naturalisasi tidak dibuka lagi dalam waktu dekat, catatan performa keduanya tetap menjadi bahan evaluasi untuk strategi jangka panjang timnas Indonesia, terutama menjelang Piala AFF 2026, SEA Games, dan Piala Asia. Keputusan menutup naturalisasi saat ini juga membuka peluang bagi pemain muda lokal untuk mengisi skuad Garuda, meningkatkan kompetisi internal, dan menumbuhkan generasi baru yang bisa menjadi andalan tim nasional dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Dengan kombinasi pengalaman pemain lokal, pemain diaspora yang sudah naturalisasi sebelumnya, dan potensi para pemain muda, timnas Indonesia berupaya membangun fondasi kuat. PSSI menekankan pentingnya integrasi pengalaman dan talenta muda, mental juara, kedisiplinan, serta profesionalisme untuk menghadapi persaingan di level Asia Tenggara maupun Asia. Langkah ini dianggap strategis karena memungkinkan tim nasional tetap kompetitif tanpa harus bergantung pada proses naturalisasi baru, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemain lokal dan pemain diaspora. Secara keseluruhan, kisah Jensen Seelt dan Tristan Goijer menjadi narasi menarik dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka mencerminkan generasi diaspora yang memiliki peluang besar jika kebijakan PSSI berubah di masa depan. Namun saat ini tetap menjadi simbol harapan, inspirasi, dan tantangan dalam membangun timnas Indonesia yang tangguh, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Selain perhatian publik dan media, perkembangan karier Jensen Seelt dan Tristan Goijer juga menarik bagi para pelatih dan analis taktik sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai bahwa kedua pemain ini bukan sekadar talenta biasa, tetapi membawa dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Jensen Seelt dengan postur tubuh tinggi dan kekuatan fisiknya dapat menjadi andalan dalam duel udara dan serangan balik lawan. Sementara Tristan Goijer menawarkan fleksibilitas posisi yang sangat jarang dimiliki pemain muda lokal. Kemampuan Goijer menempati posisi fullback kanan, fullback kiri, back tengah, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap, memberikan opsi formasi yang jauh lebih variatif. Hal ini memungkinkan pelatih untuk menerapkan taktik modern seperti sistem 3 back, 4 back fleksibel, ataupun formasi berbasis pressing tinggi. PSSI sendiri meskipun menutup proses naturalisasi, diyakini tetap memantau kedua pemain tersebut sebagai aset potensial di masa depan. Sumber internal menyebut bahwa federasi memiliki catatan performa kedua pemain sejak mereka menembus level akademi di Eropa hingga kini. Bahkan beberapa staf pelatih timnas Indonesia senior dan U23 dikabarkan rutin meninjau statistik performa mereka, mulai dari jumlah duel udara yang dimenangkan, presisi passing, hingga kontribusi dalam serangan balik. Hal ini menegaskan bahwa keputusan menutup naturalisasi bukan berarti PSSI menutup mata terhadap potensi luar biasa yang dimiliki Seelt dan Goijer. Media internasional juga terus mengikuti perkembangan keduanya. Portal berita Belanda menyoroti Tristan Goijer sebagai fullback masa depan, sedangkan media Inggris memuji kemampuan Jensen Seelt menyesuaikan diri dengan intensitas Premier League. Kedua media ini menyoroti aspek mental dan profesionalisme, menilai bahwa pengalaman bermain di Liga Top Eropa membuat keduanya siap menghadapi tekanan di level tim nasional. Dalam konteks ini, penggemar sepak bola Indonesia pun memiliki ekspektasi tinggi. Bahkan untuk situasi di mana naturalisasi tidak terjadi, keduanya menjadi simbol inspirasi bagi pemain muda domestik. Selain faktor teknis, ada juga dimensi psikologis yang menarik. Keputusan Eliano Reijenders memberikan sepatu khusus kepada Tristan Goijer dianggap sebagai bentuk komunikasi simbolis dan motivasi non-verbal. Media nasional menyoroti aksi ini sebagai diplomasi personal yang menunjukkan rasa bangga dan loyalitas para pemain diaspora terhadap tanah leluhur mereka. Banyak penggemar menilai bahwa tindakan ini menandai era baru hubungan emosional antara pemain diaspora dengan PSSI dan Timnas Indonesia, di mana ikatan emosional dan rasa memiliki terhadap Garuda bisa menjadi faktor pendorong meskipun secara administratif proses naturalisasi sudah tertutup. Di sisi lain, para analis sepak bola nasional menekankan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah pengembangan pemain muda lokal dan integrasi mereka ke skuad senior. Dengan penutupan proses naturalisasi, perhatian kini tertuju pada talenta muda Indonesia yang sedang menimba pengalaman di Liga 1, Liga 2, maupun akademi sepak bola profesional. Banyak pelatih percaya bahwa kompetisi domestik dan timnas junior harus menjadi fondasi pembangunan skuad senior yang berkelanjutan. Keputusan ini dipandang strategis karena memungkinkan pemain muda mendapatkan lebih banyak waktu bermain, kesempatan membangun mental juara, dan belajar disiplin profesional di lingkungan kompetitif. Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa Jensen Seelt dan Tristan Goijer tetap bisa menjadi target jangka panjang bagi PSSI. Dalam catatan internal federasi, jika kebijakan naturalisasi dibuka kembali dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, keduanya sudah memiliki rekam jejak profesional yang mapan.
Jensen Silt, yang kini bermain reguler di Sunderland, diyakini akan semakin matang sebagai bek tengah berpengalaman. Sementara Tristan Goijer, yang terus berkembang di Ajax U21, akan menguasai berbagai posisi dan meningkatkan kualitas taktiknya. Hal ini memberikan potensi strategis bagi timnas Indonesia untuk memiliki pemain diaspora berkualitas tinggi di level senior ketika waktunya tepat. Selain itu, aspek komunikasi dan strategi branding timnas Indonesia juga diperhitungkan. Kehadiran pemain keturunan Eropa dan kemampuan mereka bersaing di liga top meningkatkan citra profesionalisme skuad Garuda di mata publik internasional. Media internasional dan portal transfer seperti Transfermarkt, Soccerway, dan ESPN FC terus memperbarui catatan performa kedua pemain ini, sehingga nama Indonesia pun disebut secara rutin dalam laporan perkembangan pemain muda diaspora. Ini menjadi nilai tambah bagi PSSI untuk membangun jaringan scouting global dan menarik perhatian sponsor, media, dan investor yang ingin terlibat dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Bagi publik Indonesia, narasi Jensen Silt dan Tristan Goijer menjadi inspirasi tersendiri. Banyak anak muda yang meniru gaya permainan, disiplin latihan, dan sikap profesional keduanya. Diskusi di media sosial, forum sepak bola, dan channel YouTube analisis taktik memperlihatkan betapa besar pengaruh kedua pemain ini terhadap persepsi generasi muda mengenai peluang meraih prestasi internasional. Bahkan meski secara resmi keduanya tidak bisa langsung memperkuat timnas Indonesia, simbolisme dan nilai aspiratif mereka dianggap sama pentingnya dalam membentuk mental pemenang di kalangan pemain muda lokal. Dampak lain dari keputusan PSSI menutup naturalisasi juga terlihat dalam strategi kepelatihan. Pelatih timnas senior dan U23 kini lebih fokus pada pengembangan skema permainan yang memanfaatkan potensi pemain lokal dan diaspora yang sudah resmi menjadi bagian tim. Analisis video pertandingan, sesi latihan berbasis data, dan pengembangan fisik menjadi prioritas. Banyak pelatih yang menilai bahwa stabilitas tim, komposisi pemain, dan mentalitas pemenang menjadi lebih penting daripada menunggu kedatangan pemain baru, sekaligus memastikan setiap pemain yang ada mendapatkan jam bermain optimal. Kesimpulannya, meski Jensen Silt dan Tristan Goijer tidak bisa langsung bergabung dengan timnas Indonesia karena keputusan PSSI menutup proses naturalisasi, kedua pemain tetap menjadi simbol besar potensi diaspora Indonesia di Eropa. Mereka menjadi bahan analisis teknis, inspirasi generasi muda, dan peluang jangka panjang bagi pengembangan sepak bola nasional. Hubungan emosional melalui aksi simbolis seperti sepatu putih dari Eleanor Genders juga menunjukkan betapa kuatnya rasa memiliki terhadap Garuda. Semua faktor ini menjadi bagian dari strategi PSSI membangun timnas Indonesia yang tangguh, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di level regional dan internasional. Selain aspek teknis dan psikologis, dampak kedekatan emosional antara pemain diaspora dan Indonesia terlihat jelas dalam interaksi mereka dengan media dan publik. Aksi Eleanor Genders memberikan sepatu khusus kepada Tristan Goijer menjadi simbol pengaruh sosial dan strategi soft diplomacy di dunia sepak bola yang menunjukkan betapa kuatnya hubungan pribadi dapat memengaruhi keputusan pemain keturunan. Media nasional menyoroti bahwa tindakan ini lebih dari sekadar hadiah, tetapi sebagai bentuk ajakan halus untuk mempertimbangkan membela Garuda di masa depan. Bahkan beberapa portal berita lokal menyebutnya sebagai taktik personal untuk menanam benih Garuda di hati pemain Eropa. Di sisi lain, PSSI menegaskan fokus pada penguatan pemain lokal tetap menjadi prioritas utama. Dengan penutupan proses naturalisasi, seluruh perhatian federasi kini tertuju pada pengembangan talenta muda di kompetisi domestik maupun akademi sepak bola. Pelatih timnas senior dan U23 diinstruksikan untuk melakukan monitoring ketat terhadap pemain usia muda, memperhatikan aspek teknis, fisik, dan mentalitas juara. Dalam hal ini, timnas Indonesia berupaya membangun skuad yang berkelanjutan, memaksimalkan pengalaman pemain muda lokal yang sudah tampil di Super League, Liga 2, dan ajang junior regional. Analisis taktik menunjukkan bahwa jika Jensen Silt dan Tristan Goijer bergabung di masa depan, komposisi lini belakang dan sayap timnas Indonesia akan berubah secara signifikan. Jensen Silt, dengan tinggi tubuh ideal dan kemampuan duel udara yang dominan, akan memperkuat lini pertahanan tengah, memungkinkan pelatih menerapkan formasi 3 back atau 4 back dengan fleksibilitas pressing tinggi. Tristan Goijer, dengan kemampuan bermain di 5 posisi berbeda, akan menjadi pemain kunci untuk skema rotasi, memungkinkan pelatih mengubah formasi dari 4-4-2 menjadi 3-5-2 atau 4-3-3 tanpa kehilangan keseimbangan defensif. Kehadiran keduanya akan membuka opsi strategi modern seperti overlapping run, build up dari belakang, dan pressing agresif di lini tengah lawan. Secara statistik, performa kedua pemain di Eropa mencerminkan kesiapan mereka menghadapi kompetisi Asia Tenggara. Jensen Silt mencatatkan rata-rata persentase duel udara menang di atas 70%, dengan akurasi passing mencapai 85% selama 15 pertandingan terakhir di Liga Inggris bersama Sunderland.
Tristan Goijer, di sisi lain, mencatatkan rata-rata intercept dan tackle sukses sekitar 72%, serta mampu menyelesaikan lebih dari 80% operan ke rekan satu tim, baik dalam posisi fullback maupun gelandang sayap. Data ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki kualitas fisik, teknik, dan taktik yang selaras dengan tuntutan modern sepak bola timnas Indonesia. Dari sisi pengaruh publik dan branding, keberadaan pemain diaspora seperti Sylt dan Goijer meningkatkan nilai pasar dan citra profesional timnas Indonesia. Media internasional mulai menyoroti perkembangan timnas Garuda dengan laporan dari portal Eropa dan Amerika yang memuji kualitas pemain keturunan Indonesia di liga top. Hal ini berdampak positif pada hubungan sponsor, peluang kerjasama internasional, dan daya tarik kompetisi domestik. Anak-anak muda Indonesia melihat kedua pemain sebagai inspirasi nyata bahwa pemain keturunan bisa sukses di Liga Eropa sekaligus memiliki loyalitas terhadap tanah leluhur mereka. Meskipun proses naturalisasi ditutup, PSSI tetap melakukan pendekatan jangka panjang terhadap pemain diaspora. Catatan internal menunjukkan bahwa federasi masih memantau Jensen Sylt dan Tristan Goijer, termasuk performa mereka di liga masing-masing, perkembangan fisik, kemampuan adaptasi, dan potensi menjadi bagian skuad senior di masa mendatang. Strategi ini dianggap sebagai investasi untuk masa depan, sehingga ketika kondisi dan kebijakan berubah, timnas Indonesia sudah memiliki data lengkap untuk memaksimalkan kontribusi pemain keturunan berkualitas tinggi. Di sisi domestik, fokus pengembangan pemain lokal menjadi lebih intensif. Pelatih di Super League dan Liga 2 diarahkan untuk memberikan jam bermain lebih banyak kepada pemain muda, meningkatkan kompetensi teknis, dan membangun mentalitas juara. Timnas Indonesia U23 dan U20, yang juga menjadi bagian dari pipeline pengembangan, diberikan program pelatihan modern berbasis analisis data, termasuk video review, GPS tracking, dan monitoring beban fisik untuk mengoptimalkan kesiapan menghadapi kompetisi regional dan internasional. Hal ini menjadikan PSSI memiliki pendekatan holistik, tidak hanya menunggu talenta diaspora, tetapi juga menyiapkan generasi pemain lokal yang siap bersaing di level senior. Kedepan, meskipun Tristan Goijer dan Jensen Sylt belum bisa bergabung karena kebijakan naturalisasi, kedua pemain tetap menjadi simbol aspiratif bagi timnas Indonesia. Mereka menunjukkan kombinasi profesionalisme Eropa dan ikatan emosional terhadap Indonesia, menjadi inspirasi generasi muda dan target jangka panjang federasi. Media nasional terus menyoroti perkembangan mereka, menjadikan berita terkait Sylt dan Goijer selalu menarik bagi penggemar sepak bola tanah air. Bahkan interaksi simbolik seperti sepatu khusus dari Eliano Regenders dianggap memiliki makna motivasi yang dalam, menunjukkan hubungan emosional yang tidak bisa diabaikan oleh staf kepelatihan maupun pengamat sepak bola. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan strategi ganda PSSI. 1. Fokus membangun talenta lokal dan pipeline pemain muda. 2. Tetap memantau talenta diaspora berkualitas sebagai opsi strategis jangka panjang. Kedua langkah ini saling melengkapi, menjadikan timnas Indonesia lebih adaptif, modern, dan siap bersaing di level regional maupun internasional. Dengan fondasi yang kuat, meskipun naturalisasi tertutup, timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk membangun skuad kompetitif yang menggabungkan talenta lokal dan diaspora ketika kebijakan memungkinkan, memastikan kontinuitas prestasi dan peningkatan kualitas permainan di masa depan.